Merimit, namaste. Selamat datang kembali di channel Mageni Skala. Kali ini kita ada di sesi general reading untuk bulan November ya. Seperti video sebelumnya pada sesi general reading Oktober lalu ya. Di sini aku akan menggunakan teknik divinasi menggunakan biji-bijian. Oke. Selamat mendengarkan. General reading untuk bulan November. Oke, coba kita lihat di sini ya, di sini. Aku melihat ada banyak sekali ini ya. Kalian yang akan mendapatkan tawaran-tawaran pekerjaan baru, ada peluang bisnis baru juga. Sebenarnya ini bisnisnya sorry di bidang kuliner. Entah itu makanan atau minuman ya. Banyak sekali di sini yang akan membuat inovasi-inovasi baru di bidang kuliner. Di sini aku melihat kalian tidak akan melakukannya sendiri, karena ini merupakan rencana kerjasama ya. Aku melihat ada lebih dari 2 orang partner di sini. Lebih dari 2 orang partner yang mana mereka akan membantu baik secara finansial dan juga non finansial ya. Mereka tidak hanya akan mensupport kamu dari segi modal ya, tapi juga mereka akan ikut ambil andil dalam mengolah bisnis ini nanti. Coba kita lebih dekat ya. Untuk beberapa bulan pertama dalam bisnis kalian ini agak sulit ya untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Ini normal sekali, tapi setelah masa sulit itu berlalu, di sini aku melihat ada banyak sekali istilahnya penggemar ya untuk kuliner kekinian lah sebutannya, kuliner kekinian yang kalian presentasikan kepada masyarakat. Banyak yang suka, saya melihat banyak yang suka karena unik dan juga enak, pastinya sehat. Saya melihat di sini juga ya, ini bukan cuma sekedar enak dilihat atau enak dimakan ya, tapi ini juga kuliner sehat saya melihatnya. Kalian tidak hanya memperhatikan satu aspek saja, yaitu aspek mungkin estetikanya aja biar bagus di foto dan diposting di Instagram ya, tapi juga kalian memperhatikan sisi kesehatan dan manfaatnya bagi mereka yang mengkonsumsinya ya. Di sini aku juga melihat setelah 3 tahun ya, 3 tahun kalian menekuni bisnis ini, kalian akan bisa membuka beberapa cabang, apa istilahnya, franchise atau cabang ya. Pokoknya itu kalian tidak hanya akan membuka satu toko saja misalnya ya, kedai, warung, apalah itu istilahnya ya, tapi kalian akan membuka lebih dari satu, dan itu ada di beberapa kota tertentu yang mungkin kalian melihatnya itu menjadi sumber pundi-pundi uang
yang layak untuk dipertimbangkan, terutama kota-kota besar ya, seperti mungkin Surabaya, Malang, Bandung, Tangerang, Yogyakarta, Semarang, dan masih banyak lagi ya. Seperti halnya pohon yang tumbuh tinggi, pasti ada banyak sekali angin yang mencoba menerpa atau menumbangkannya. Di sini aku juga melihat akan ada beberapa pesaing dari dunia yang sama ya, dunia kuliner. Di sini aku melihat ada lebih dari satu, tapi tidak ini ya. Ini persaingannya mungkin masih sehat, nggak sampai yang main yang macam-macam. Persaingannya masih sehat. Jadi meskipun nanti ada pesaing, aku harap kalian tidak ini ya, tidak goyah. Jadi tetap pada jalur kalian, sehingga apa yang ingin kalian capai itu bisa segera terrealisasikan. Oke? Sekarang kita beralih ke topik lainnya ya. Oke, kita lihat lebih dekat ya. Oke, di sini topik apa ya? Sebelumnya saya tidak menentukan topik apapun, jadi ini seperti yang di awal saya tidak menentukan kalau topiknya adalah tentang karir dan finansial ya. Tapi itu keluar begitu saja. Dan di sini topiknya tentang kesehatan. Oke, yang muncul di kepala saya ada tentang topik kesehatan. Kita lihat. Saya melihat di sini banyak dari kalian yang mengalami gangguan pencernaan, entah itu dimulai dari ini ya, lambung, gastritis atau asam lambung. Kemudian juga ada yang mengalami susah buang air besar atau konstipasi ya. Ada juga yang mungkin mengalami gangguan nafsu makan juga. Saya melihat ada beberapa yang mengalami gangguan nafsu makan. Ada yang terlalu berlebihan di sini. Anehnya di sini kalian yang punya nafsu makan besar, ini kalian cenderung punya tubuh yang kurus ya. Jadi meskipun kalian makan banyak, tapi ini tidak berpengaruh pada berat badan kalian sama sekali. Jadi banyak orang yang bertanya-tanya kenapa kalian ini bisa tetap kurus meskipun makan kalian banyak. Aku tidak tahu ini bisa disebut sebagai gangguan makan atau tidak. Tapi terkadang kalian makan ini memang bukan karena lapar ya, tapi karena merupakan sebuah pengalihan dari mungkin perasaan yang tidak enak, kesedihan, galau, keputusasaan. Jadi kalian melampiaskan pada makanan. Ketika kalian memiliki emosi atau perasaan yang negatif, kalian cenderung melampiaskannya pada makanan. Jadi meskipun nantinya kalian ini makan banyak, kalian punya kecenderungan untuk ini ya, memuntahkannya kembali. Mungkin ini kalau dari
dari sisi kedokteran mungkin ini termasuk gangguan ya. Apa istilahnya, kalau tidak salah ya, kalau salah nanti dikoreksi. Seingat saya namanya bulimia ya, kalau tidak salah, kecenderungan seseorang untuk memuntahkan makanan yang telah dimakan sebelumnya. Tapi tidak banyak orang yang tahu tentang kondisi kalian saat ini ya. Kebanyakan melihat kamu orang yang bahagia karena kamu makan kamu banyak dan selalu ceria. Apalagi kalau sudah berhadapan dengan makanan, suasana hati atau mood kalian ini seakan benar-benar naik dan bagus ya. Orang menilainya kalian juga dalam keadaan yang ya baik-baik saja. Tidak ada yang berpikir kalau kalian ini mungkin sedang tertekan atau stres atau mengalami kecemasan yang berlebih ya. Oke, kita beralih ke lainnya. Selain yang sudah aku sebutkan tadi, di sini juga aku melihat sebentar ya. Ya, di sini juga ada yang mengalami masalah mobilitas atau di sini mobilitas tubuh kalian ya. Ada yang mengalami nyeri-nyeri sendi, terutama di bagian kaki kalian. Ini mungkin ada beberapa faktor, mungkin dari faktor makanan yang kalian konsumsi, bisa juga jenis aktivitas yang sering kalian lakukan. Mungkin kalian terlalu sering ya melakukan aktivitas fisik yang sebenarnya untuk otot-otot sendi kalian ini sudah terlalu berat. Kalian tidak mendengarkan bahasa tubuh kalian, yang mana tubuh kalian ini sudah mengatakan bahwa sudah cukup waktunya untuk mungkin menahan diri atau berhenti melakukan aktivitas yang berat ini. Tapi kalian ini mengikuti dorongan yang terlalu menggebu sehingga kalian tidak mendengarkan, atau mungkin kalian mengacuhkan bahasa tubuh kalian. Mungkin ini bisa karena mungkin terkilir atau mungkin peradangan atau semacamnya ya. Nah, ini untuk yang sering melakukan aktivitas di pusat kebugaran ya, misalnya gym atau fitness center yang titik fokusnya pada bagian kaki. Tolong dikurangi dulu ya. Kalau memang tubuh kalian sudah memberikan tanda-tanda bahwa kaki kalian ini butuh untuk istirahat ya. Kalau terlalu dipaksakan malah bisa berbahaya. Oke, kita beralih ke topik berikutnya. Kita lihat oke, ternyata di sini topiknya adalah spiritual ya. Di sini aku merasakan ada banyak dari kalian yang mengalami anxiety ya. Sebelumnya sudah disebutkan di pembacaan yang sebelumnya, mengalami anxiety, dan anxiety ini mempengaruhi sistem peredaran energi pada cakra manipura atau solar plexus kalian ya. Dan memang anxiety ini adalah musuh yang sangat menakutkan bagi cakra manipura. Ini seperti kolam. Kalau cakra manipura ini diibaratkan adalah seperti kolam, dan anxiety ini adalah lumpur atau lumut yang ada pada kolam tersebut. Perlu dibersihkan agar aliran energi kalian bisa kembali lancar ya. Oke, perlu diketahui ya, cakra manipura ini adalah landasan dari peredaran energi ya, yang lancar pada tubuh manusia. Ini yang paling dasar. Kalau cakra manipuranya tersumbat atau peredaran energinya tidak lancar, ini akan mempengaruhi cakra-cakra yang lainnya. Dan kalian mungkin sudah ada yang tahu atau mungkin ada yang belum tahu juga ya, kalau cakra kita tidak sehat, itu juga akan mempengaruhi fisik kita ya.
Sebelumnya di pembahasan sebelumnya, aku menyebutkan ada beberapa dari kalian yang mengalami gangguan makan, gangguan pencernaan ya, termasuk yang tadi bulimia atau apa itu. Nah, itu bisa jadi karena cakra manipura kalian tidak sehat ya. Pertama ini prosesnya seperti ini ya. Pertama adalah dari mental dan emosional kalian. Kalian mungkin mengalami stres atau mengalami anxiety ya. Sehingga itu akan energi yang dihasilkan dari anxiety tersebut itu bagaikan lumpur atau lumut yang mengendap pada sebuah kolam. Dan kolam ini adalah cakra manipura kalian. Oke. Karena cakra manipura kalian ini tersumbat atau karena terlalu banyak energi negatif yang menumpuk, peredaran energinya juga tidak lancar. Sehingga membuat ini menyerang pada sistem pencernaan kalian. Nah, seperti itu ya prosesnya ya. Oke. Aku juga melihat ada beberapa, tidak banyak, yang mengalami gangguan pada cakra ini ya, cakra jantung atau sebutannya cakra anahata, dan juga cakra tenggorokan yang disebut juga cakra visuddhi. Cakra anahata, kita ke cakra anahata dulu ya. Cakra anahata di sini biasanya keterkaitannya adalah dengan iri dengki ataupun kebencian. Dua hal ini adalah ibaratnya adalah polusi atau limbah untuk cakra anahata. Ketika cakra anahata kalian tercemar oleh kebencian atau iri dengki ya, ini akan menyebabkan fisik kalian juga terganggu, terutama di bagian sekitaran cakra anahata di sini ya, berarti sistem pernafasan dan juga jantung ya. Mungkin kalian kalau malam ada beberapa yang tiba-tiba mengalami sesak nafas atau batuk-batuk ya, dan juga mungkin ada yang beberapa yang mengalami nyeri jantung. Selain kalian butuh penanganan medis ya dari dokter yang memang kompeten, di sini kalian juga butuh penanganan secara spiritual. Kalian bisa melakukan detoksifikasi atau purifikasi, pembersihan. Bisa dengan meditasi atau bisa juga dengan afirmasi yang positif, bisa juga dengan grounding. Kalian lakukan manapun yang nyaman atau yang resonate dengan kalian ya. Ada banyak sekali caranya. Kalian bisa mencarinya di internet. Untuk cakra visuddhi atau cakra tenggorokan di sini kaitannya adalah dengan kebohongan. Di sini tidak hanya mengindikasikan kebohongan pada orang lain ya, tapi juga kebohongan pada diri sendiri. Nah, semisal ini ya, kalian merasa sedih, tapi kalian membohongi diri kalian sendiri dengan menyangkalnya. Ini tidak baik ya. Kalian harus menyadari itu kalau kalian memang sedih, bukan untuk lantas berlarut-larut dalam kesedihan tersebut, tapi untuk mengubah kesedihan tersebut menjadi sesuatu yang lebih positif atau sesuatu yang kreatif ya. Jadi kalau kalian saat ini mungkin mengalami mungkin ada radang tenggorokan, batuk-batuk, atau mungkin tiba-tiba suara kalian hilang atau sering kalian merasa seperti tercekik, nafas kalian pada seperti terhambat di bagian ini ya, bagian leher, atau kalian seperti seolah ingin berteriak tapi suara kalian tertahan di bagian leher juga, itu mungkin bisa menandakan kalau cakra visuddhi kalian tersumbat dan kalian butuh untuk pembersihannya. Tapi sebelum kalian melakukan penanganan secara spiritual, kalian juga perlu untuk
coba cek ke dokter apakah ada masalah dengan tenggorokan kalian ya. Oke, itu tadi pembacaan dari segi kesehatan spiritual ya. Itu tadi general reading untuk bulan November ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah singgah di channel Magini Skala. Terima kasih juga sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share untuk teman-teman kalian di luar sana yang mungkin membutuhkan. Sampai jumpa di sesi reading berikutnya. Merry meet and merry part again. Namaste.